5 kata itu terdengar seperti erangan rendah iblis. Kedengarannya juga seperti suara yang datang dari jauh dari surga, atau dengungan rendah dan sunyi dari jurang tak berdasar. Ketika suara itu turun, sosok jahat dan menyeramkan di mata Yun Ce perlahan menghilang, dan muncul kembali di mata Bupati Ilahi tanpa mimpi. Nirvana, iblis, kaisar, jiwa, Li Su berbisik linglung saat lautan jiwa Yun Ce perlahan-lahan menjadi jernih. Dia teringat saat Ciu Yao, yang mereka sebut Ratu Iblis, menyuntikkan 80% jiwa Kaisar Iblis Nirvana ke dalam jiwa Yun Ce sebelum dia melompat ke jurang ketiadaan. Yun Ce tidak memiliki kemampuan untuk mengemudikan jiwa Kaisar Iblis Nirvana. Dia bahkan tidak bisa mengaktifkannya atas kemauannya sendiri. Namun, itu dipotong dan dipindahkan kepadamu atas kemauanku sendiri, jadi itu tidak akan memberimu masalah apapun, sampai kamu memicunya. Apa yang akan terjadi ketika aku memicunya? Itu akan seperti Dewa Iblis yang terbangun dari tidurnya. Mungkin ini adalah pertunjukan kemarahan terakhir Kaisar Iblis Nirvana di dunia ini. Saat kata-kata lama Ciu Yao terlintas di benaknya, Li Su akhirnya mengerti apa yang direncanakan Yun Ce. Bupati Ilahi pelukis hati, yang dikabarkan mencintai putrinya seperti hidupnya sendiri, pertunangan antara Putri Ilahi Pemecah Langit dan Putra Ilahi tak terbatas, kerajaan Dewa Penenun Mimpi tempat para praktisi mendalamnya terutama mengolah energi jiwa dan memiliki kemampuan yang disebut mimpi jatuh, 3 Bupati Ilahi yang merupakan sahabat karib. Mempertimbangkan semua faktor di atas, reuninya dengan Hua Caili di kabut tak berujung, dan jiwanya mencari Meng Jianzu. Baru sekarang Li Su menyadari bahwa Yun Ce telah merencanakan momen yang tepat ini sejak hari itu. Ketika dia melihat siluet iblis hitam pekat muncul di mata Meng Kongchan, dia tahu bahwa Yun Ce telah berhasil. Meskipun beberapa gumpalan jiwa Kaisar Iblis Nirvana secara praktis tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jiwa dewa sejati yang lengkap, itu tetaplah jiwa Kaisar Iblis. Bahkan di era Dewa kuno, jiwa Kaisar Iblis adalah jiwa tertinggi di alam semesta dan seluruh alam yang lebih besar dari jiwa dewa sejati. Selain itu, ini bukan pertarungan langsung antara dua jiwa. Ini adalah Bupati Ilahi tanpa mimpi yang memegang kendali penuh sampai pada titik di mana ia tiba-tiba menanggung beban penuh dari kemarahan Kaisar Iblis. Mengatakan bahwa ia tidak mengharapkannya akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Jarum perak tidak akan pernah bisa menghancurkan sepotong kayu busuk yang membentang lebih dari ratusan ribu kilometer, tetapi itu pasti bisa meninggalkan bekas permanen pada kayu busuk itu. Amarah Kaisar Iblis dapat mengguncang jiwa semua iblis. Wajah Meng Kongchan mulai bergetar. Siluet jahat di matanya berubah dengan cepat sebelum menghilang sedikit demi sedikit. Teriakannya yang marah juga semakin menjauh. Ketika siluet jahat itu benar-benar menghilang, begitu pula gumpalan jiwa Kaisar Iblis Nirvana ini. Dengan ini, gumpalan di tubuh Ciu Yao benar-benar menjadi gumpalan jiwa terakhir dari Kaisar Iblis Nirvana di seluruh alam semesta. Sebagai gantinya, Yun Ce mampu meninggalkan jejak kegelapan abadi di jiwa Bupati Ilahi tanpa mimpi. Setelah siluet jahat itu hilang, cahaya hitam yang menutupi mata Meng Kongchan berangsur-angsur menghilang juga. Saat ini, pria itu menatap tajam ke arah Yun Ce dengan mata gemetar, bibir gemetar, dan aura kacau. Dia sama sekali tidak terlihat seperti penguasa yang absolut, dingin, dan bermartabat seperti sebelumnya. Tingkat kehilangan kendali seperti ini seharusnya tidak pernah muncul pada seorang Bupati Ilahi. Yuaner, kau Yuaner, kau Yuaner. Dia tergagap, setiap kata bergetar. Seperti daun yang dirusak oleh badai. Secercah keheranan melintas di mata Yun Ce. Reaksi Meng Kongchan jauh lebih hebat dari yang awalnya diantisipasinya. Jelas, dia telah meremehkan bobot Meng Jianyuan di hati Dreamless Divine Regent. Yun Ce memilih saat ini untuk melihat ke atas, matanya dipenuhi dengan kebingungan seseorang yang baru saja terbangun dari tidur nyenyak. Apa yang baru saja kamu katakan, Dreamless Divine Regent? Apa Yuaner? Gemuruh. Meng Kongchan melompat dari singgasananya. Itu adalah gerakan sederhana yang tidak boleh dilakukan oleh praktisi yang mendalam, apalagi Dreamless Divine Regent sendiri. Namun, pria itu benar-benar tersandung saat dia bangkit dari singgasananya. Namun, dia tidak repot-repot menyesuaikan keseimbangannya. Dia terhuyung-huyung ke arah Yun Ce sebelum meraih lengannya dengan kedua tangan, mata terpaku pada wajah Yun Ce seperti hidupnya bergantung padanya. Yuaner, kamu hidup, kamu masih hidup. Bupati Ilahi tanpa mimpi tiba-tiba menyadari bahwa ia sedang meremukkan lengan Yun Ce dan buru-buru menarik kembali kekuatannya.
Meski begitu, ia menolak untuk melepaskannya. Begitu ia selesai berbicara, Yunce melihat kilatan air mata di mata pria itu yang gemetar. Yunce menjauhkan diri dari Bupati Ilahi tanpa mimpi sedikit sambil menunjukkan ekspresi terkejut dan tidak yakin. Aku Yunce, Bupati Ilahi tanpa mimpi. Aku bukan Yuaner yang kau bicarakan. Kumohon, tidak, kau adalah Yuaner yang telah hilang selama lebih dari 1 abad. Kegelisahan dan air mata Meng Kongchan semakin bertambah dengan setiap kata yang diucapkannya. Dulu, kegagalankulah yang menyebabkan kau menghilang. 100 tahun, untuk berpikir sudah 100 tahun sejak kau pergi, tetapi aku tidak pernah menyerah untuk menemukanmu. Syukurlah kau masih hidup, syukurlah kau akhirnya kembali ke sisiku, ternyata kau sudah menjadi pria dewasa, dan baik-baik saja. Kata-katanya agak tidak jelas dan semakin serak dari detik ke detik. Dia hampir menangis terseduh-seduh di akhir. Yunce perlahan menggelengkan kepalanya. Maafkan aku benar-benar tidak tahu apa yang kau bicarakan, Bupati Ilahi tanpa mimpi. Yuaner baru saja kembali dari kesengsaraannya, dan aku bahkan tidak tahu bagaimana cara memberinya kompensasi atas semua hal yang pasti telah dideritanya selama 100 tahun terakhir, dan kau berani menegur Yuanerku. Amarah seorang Bupati Ilahi seperti runtuhnya surga itu sendiri. Meng Jianze adalah salah satu putra Meng Kongchan yang paling menonjol. Itu juga sebabnya dia belum pernah melihat ekspresi seperti itu dari ayahnya. Ketakutan, dia segera bersujud dan tergagap. Anak ini tidak akan berani. Anak ini hanya keluar. Ya, Meng Jianze merangkak keluar dari aula dengan posisi terbalik sebelum melarikan diri dengan panik. Ketika tatapan Meng Kongchan kembali ke Yunce, badai kekerasan segera mencair menjadi kelembutan sekali lagi. Tidak apa-apa, gurumu menyelamatkan hidupmu. Dia bukan hanya dermawanmu, tetapi dermawanku dan seluruh kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Karena kamu telah kehilangan ingatanmu, wajar saja jika kamu tidak dapat menerima identitas selamamu atau lelaki tua ini. Pasti terasa seperti semua ini muncul entah dari mana, kan? Ya, wajar saja. Jadi, jika kamu benar-benar menyebut dirimu Yunce, silakan saja. Jika suatu hari kamu mengingat nama lamamu, atau jika kamu bersedia menerima ayah ini, maka kamu dapat mempertimbangkan untuk mengambil nama lamamu lagi, oke? Ini bukan hanya kompromi, hampir seperti dia sedang menjilat Yunce. Meng Jianzi menasihati, ayah, aku tahu bahwa kau menyimpan penyesalan yang besar untuk saudara Yuan, dan kau hanya berharap dapat memberinya dunia untuk menebus semua yang terjadi padanya. Namun, saudara Yuan adalah putramu. Bagi putra Bupati Ilahi untuk menggunakan nama keluarga yang berbeda, itu akan menimbulkan beberapa kritik. Haha, satu-satunya tanggapan Meng Kongchan adalah tawa yang tidak peduli. Yuaner kembali kepadaku dengan selamat. Ini sudah merupakan keajaiban yang tidak berani kuimpikan, jadi bagaimana mungkin aku meminta lebih? Selama Yuaner aman, maka aku lebih dari senang untuk memenuhi keinginannya. Yunce melakukan yang terbaik untuk menekan kebingungan di wajahnya dan berkata dengan hormat, kata-kata tidak dapat menggambarkan betapa terharunya aku menerima bantuan seperti itu darimu, Bupati Ilahi yang tanpa mimpi. Hanya saja, aku benar-benar terlalu terharu sekarang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus bertindak atau menanggapi sekarang. Sejak awal hingga sekarang, Yunce jelas tidak mau memanggil Meng Kongchan dengan sebutan ayah atau menerima identitasnya yang sebenarnya. Meng Kongchan kecewa, tetapi dia tidak ragu untuk menghibur Yunce. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Akulah yang terlalu terburu-buru di sini. Tolong jangan biarkan sikapku menekanmu, oke? Aku berjanji akan menemukan cara untuk mengembalikan ingatanmu. Sampai saat itu, kamu boleh menjadi siapapun yang kamu inginkan. Aku berjanji tidak akan menekanmu sedikit pun. Yunce membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, Dreamless Divine. Hentikan, kamu dan aku adalah ayah dan anak. Kebaikan seperti itu tidak perlu, bukan? Meng Kongchan menghentikan hormat Yunce sambil menatapnya dari atas ke bawah. Semakin banyak yang dia lihat, semakin bahagia dia. Ya Tuhan, kamu jauh lebih tampan daripada aku saat dewasa. Ibumu akan sangat gembira jika dia bisa melihatmu sekarang. Sekarang aku mengerti mengapa gadis itu. Meng Kongchan tiba-tiba memotong pembicaraannya dan menatap Meng Jianzi. Jianzi, umumkan ke seluruh wilayah bahwa Yuaner telah kembali dengan selamat ke kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Aku ingin 5.000 kristal jurang kelas 1 ditambahkan ke setiap aula mimpi agung,
wilayah abadi doa mimpi dibuka untuk semua murid di atas alam penguasa ilahi selama 3 bulan, hukuman semua penjahat di wilayah dosa dikurangi 100 tahun, dan semua persembahan dicabut dari semua wilayah bawahan selama 100 tahun, lakukan dengan cepat. Meng Jianxi menahan keterkejutannya dan dengan hormat pergi untuk melaksanakan perintahnya. Meng Kongchan kemudian menarik Yun Ce dan berkata, "Ayo, Yuaner. Kita pergi ke tempat yang hanya milikmu." Saat Meng Jianxi meninggalkan istana Dewa Penenun Mimpi, ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap seperti badai. Namun, ekspresinya berangsur-angsur mereda saat dia berjalan. Tidak lama kemudian Meng Jianze bergegas keluar dari sudut dan jatuh di belakang Meng Jianxi. Saat ini, jubah peraknya berlumuran darah, dan satu sisi wajahnya benar-benar bengkak. Dia tampak mengerikan, bahkan sekarang, masih ada keterkejutan dan ketakutan di wajahnya. Yang mulia, apakah anak laki-laki itu benar-benar Meng Jianyuan? Orang yang seharusnya sudah meninggal sejak lama. Setiap kali Meng Jianze mengucapkan sepatah kata, giginya yang patah akan menyakitinya sampai ke inti. Apakah menurutmu ayah akan membuat kesalahan pada hal seperti ini? Meng Jianxi menjawab dengan acuh tak acuh. Sudah 100 tahun. Siapapun akan berpikir bahwa pembunuhnya telah menghabisinya tanpa jejak. Memikirkan bahwa dia masih hidup, dia adalah pria yang cukup beruntung. Meng Jianze memperhatikan ekspresi Meng Jianxi sejenak sebelum bertanya dengan hati-hati, "Yang mulia, apakah Anda tidak khawatir?" "Khawatir? Untuk apa?" Meng Jianxi membalas. Dia adalah putra dewa sebelumnya. Meng Jianze berkata dengan muram, "Tidak apa-apa jika dia mati, tetapi dia masih hidup. Itu berarti dia adalah ancaman potensial bagi statusmu." Ancaman? Meng Jianxi terkekeh. Dalam hal kultivasi, dia tidak memiliki sumber daya kerajaan dewa. Dia menjadi guru dewa tingkat 3 dalam 120 tahun, dan di sebagian besar dunia, dia akan menjadi seorang jenius yang bona fide. Tetapi dibandingkan denganku, dia sama sekali tidak ada apa-apanya. Mengenai keakraban dan kendali atas kerajaan dewa penenun mimpi, jasa, dan kesetiaan rakyatnya, kita bahkan tidak berada di liga yang sama. Bahkan jika kita mengabaikan semua ini dan hanya melihat esensi dewa saja, aku masih sedikit lebih kuat darinya. Apa yang membuatmu berpikir bahwa dia bisa menjadi ancaman bagiku dengan cara apapun? Anda sepenuhnya benar, Yang Mulia, tetapi aku tidak bisa tidak khawatir setelah ledakan amarah ayah sebelumnya. Meng Jianze memohon, dia hanya pernah memanggil kita Jianxi atau Jianze, tetapi Meng Jianyuan. Dia hanya memanggilnya Yuaner. Ada satu hal yang tidak boleh Anda lupakan, Yang Mulia. Memang benar bahwa esensi ilahi merupakan faktor penting dalam memilih putra ilahi, tetapi satu-satunya orang yang dapat membuat keputusan akhir adalah ayah. Langkah kaki Meng Jianxi melambat sesaat. Saya yakin Anda belum melupakan bagaimana reaksi ayah setelah Meng Jianyuan menghilang. Meng Jianyuan hanyalah seorang bayi yang belum disapih dari susu ibunya, dan ayah telah menjadikannya putra ilahi. Selama upacara penganugerahan, dia hanya berharap dapat mengundang semua orang di bawah langit untuk hadir dan memberi selamat kepada putranya. Dia juga mulai membangun istana ilahi Meng Jianyuan dari awal. Bahkan setelah dia menghilang, dia melanjutkan pembangunan hingga selesai. Petik 2. Sebagai perbandingan, Anda masih belum memiliki istana ilahi sendiri. Cukup, Meng Jianxi memotongnya dengan dingin. Jianyuan dan saya adalah saudara. Kita harus bekerja sama untuk memperbaiki kerajaan, bukan berselisih satu sama lain. Anda akan menahan diri untuk tidak mengatakan hal-hal seperti itu mulai sekarang. Yang Mulia, namun Meng Jianze mengabaikan perintahnya dan menekankan, hidup dan takdirku terikat padamu, Yang Mulia. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Itulah sebabnya kau harus menganggapku serius. Apakah kau sudah lupa apa yang terjadi pada mantan putra dewa kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu, Pan Buang? Meng Jianze telah memilihnya sebagai tuannya sejak lama. Ketika Meng Jianxi menjadi bupati dewa, dia juga akan naik kekuasaan. Oleh karena itu, Meng Jianze sepenuhnya benar untuk mengatakan bahwa hidup dan takdirnya terikat pada Meng Jianxi. Itu juga sebabnya dia khawatir dengan kembalinya Meng Jianyuan dan bias Meng Kongchan yang jelas terhadapnya. Dia bukan satu-satunya yang khawatir setelah berita tentang kembalinya Meng Jianyuan menyebar ke seluruh kerajaan dewa penenun mimpi. 1. Sekadar untuk klarifikasi, tetapi ini sebenarnya adalah siklus 60 tahun kedua, dan ini bukan angka pasti.
Itulah mengapa kalian seperti, tunggu, kukira YC berusia lebih dari 40 tahun, jadi mengapa TL mengatakan dia berusia 30 tahun. Saya mencoba untuk lebih tepat, tetapi Anda harus tahu bahwa ingatan tidak bertahan selamanya dan jadwal pembaruan Mars hampir tidak memudahkan saya untuk mengingat bahkan bagaimana saya biasa TL ini. Apalagi angka yang tepat saat Yun Che berjalan berdampingan dengan Dreamless Divine Regent, dia bisa merasakan kegembiraan yang hampir tidak tertahan mengalir dari pria itu dalam gelombang. 5 kerajaan dewa lainnya menemukan pembawa dewa generasi ini sejak lama. Bahkan kerajaan dewa bintang dan bulan, yang terkenal karena kesulitan mereka dalam menemukan pembawa dewa yang cocok, menemukan saudara kembar impian mereka. Kerajaan dewa penenun mimpi, sudah 10.000 tahun sejak saya mewarisi tahta, dan saya telah menabur lebih banyak keturunan dari itu. Namun, saya tidak dapat menghasilkan satupun pembawa dewa saat itu. Bahkan keturunan terbaik saya hanya memiliki kapasitas untuk mewarisi 60% esensi ilahi. Itu adalah periode yang suram dan memalukan. Surga hanya tahu berapa banyak cemoohan dan belas kasihan yang telah diterima kerajaan dewa penenun mimpi selama 1000 tahun, lalu beberapa ribu tahun, lalu 10.000 tahun. Semua orang di kerajaan itu panik, dan gosip tersembunyi tidak pernah berakhir. Bahkan sampai pada titik di mana orang-orang mulai mempertanyakan kualitas benihku dan mengklaim bahwa aku tidak mampu menghasilkan keturunan yang luar biasa meskipun aku memiliki kapasitas ilahi. Bupati ilahi tak terbatas dari kerajaan dewa tak terbatas dan bupati ilahi pelukis hati dari kerajaan dewa pemecah surga adalah sahabatku. Namun, putra Dian Rahu, Dian Zhouxi, adalah putra dewa terkuat yang tak terbantahkan dari generasi ini, dan Caili. Aku tidak perlu memberitahumu, bukan? Dia adalah pembawa dewa yang sempurna yang memecahkan rekor kerajaan dewa pemecah surga. Karena itu, aku jarang menginjakkan kaki di luar kerajaan dewa penenun mimpi, apalagi bertemu dengan mereka. Aku terlalu malu untuk menghadapi mereka. Setiap kali aku bepergian ke Tanah Suci untuk bertemu dengan Raja Abisal, setiap kali aku berdiri di hadapan 5 bupati ilahi lainnya. Terlepas dari apa yang sebenarnya mereka pikirkan, aku tidak bisa tidak merasa seperti mereka menatapku dengan iba. Itulah sebabnya aku selalu menjadi yang pertama pergi setelah setiap pertemuan. Dia menggelengkan kepalanya. Jelas terlihat betapa cemas dan getirnya perasaannya saat itu. Itu berlangsung hingga 100 tahun yang lalu, saat ibumu melahirkanmu. Yuanerku, sang pembawa dewa dengan kapasitas 80% esensi ilahi. Nada suaranya berubah drastis saat dia berbicara tentang Meng Jianyuan. Kau tidak bisa membayangkan betapa bahagianya aku hari itu. Itu adalah 10.000 tahun frustrasi yang terpendam, 10.000 gunung depresi musnah dalam sekejap. Aku sendiri tidak begitu mengingatnya, tetapi mereka semua mengatakan bahwa aku tertawa seperti orang gila selama beberapa hari berturut-turut. Yun Che tahu sedikit tentang ini berkat ingatan yang dia kumpulkan dari benak Meng Jiansu. Ibu kandung Meng Jianyuan adalah selir termuda dan paling disayangi Meng Kongchan saat itu. Tentu saja, kelahirannya sebagai Meng Jianyuan, seorang pembawa dewa dengan 80% esensi ilahi, menjadi ancaman yang tidak dapat diabaikan bagi permaisuri yang ada. Ketika Meng Jianyuan lahir, tawa gila bupati ilahi tanpa mimpi bergema di seluruh kerajaan dewa penenun mimpi selama 3 hari 3 malam. Kemanjaannya terhadap Meng Jianyuan sedemikian rupa sehingga Meng Jianzu, putra yang sebelumnya paling ia hargai, menjadi sangat cemburu hingga ia bisa meremukkan giginya sendiri. Dengan kata lain, kebencian dan kecemburuan Meng Jianzu terhadap Meng Jianyuan telah tertanam sejak Meng Jianyuan lahir. Aku menamaimu, Jianyuan. Mimpi dan kenyataan adalah dua dunia yang berlawanan. Ketika kau bermimpi, kau telah melihat jurang maut, Jianyuan. Ketika kau bangun, kau harus menjulang di atas segalanya. Meng Kongchan mengangkat kepalanya sedikit dengan senyum di bibirnya, pikirannya tampaknya terserap dalam kenangan lama. Aku telah menunggu 10.000 tahun untuk kelahiranmu. Pada saat itu, kau bukan lagi sekadar anakku atau putra ilahi dari kerajaan dewa penenun mimpi. Kau adalah anugerah Tuhan bagiku, sebuah keajaiban hidup. Selama waktu itu, aku hanya berharap bisa memelukmu 24 jam sehari. Aku tidak melepaskanmu bahkan ketika Dian Rahu dan Hua Fuchen datang sendiri untuk memberi selamat padaku. Ibumu adalah satu-satunya orang yang bisa merebutmu dari genggamanku untuk sementara, dan bahkan saat itu, aku hampir tidak bisa menunggu lebih dari 1 jam sebelum bergegas pergi menemuimu lagi.
Air mata kembali mengalir di mata Bupati Ilahi tanpa mimpi. Dari cara dia bertindak, kau tidak akan mengira bahwa dia adalah seorang pria dengan hampir 30.000 anak. Ketika kau tumbuh dewasa, kau lebih dekat denganku daripada ibumu. Seorang anak kecil membutuhkan setidaknya 8 jam tidur setiap hari, tetapi kau akan menolak untuk tidur, atau akan terbangun di tengah jalan jika aku tidak ada di sana. Jadi, aku tidak punya pilihan selain menghabiskan 8 jam, tidur siang, dan menemanimu setiap hari. Aku, seorang Bupati Ilahi. Itu adalah masa yang cukup lucu, hahaha. Petik 2 petik 2. Yun Che menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut merasakan sedikit perasaan Meng Kongchan. Suara Meng Kongchan semakin pelan, namun, aku gagal menjagamu tetap aman. Aku menamaimu Putra Ilahi saat kau berusia 10 tahun. Bagaimanapun juga, kau adalah Yuanerku. Mengapa kau harus menunggu untuk menikmati status dan identitasmu yang sah? Yah, itu adalah sebuah kesalahan. Mungkin itu alasannya, malapetaka menimpamu. Kurang dari setahun setelah penganugerahanmu, pada hari aku pergi untuk berdoa kepada mendiang kakekmu, aku kembali ke rumah untuk mendapati bahwa kau sudah tidak ada lagi. Kau telah menghilang dari kamar tidur ibumu begitu menyeluruh hingga kau tidak meninggalkan sehelai aura pun. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, yang bisa kutemukan hanyalah seberkas jejak spasial yang memudar, dan bahkan saat itu, sudah begitu banyak waktu berlalu sehingga mustahil untuk mengidentifikasi artefak spasial seperti apa yang telah meninggalkan jejak spasial seperti itu, apalagi melacakmu. Namun, itu adalah bukti. Bukti bahwa kau diculik oleh semacam artefak spasial tingkat tinggi entah kemana. Meng Kongchan menghela napas panjang dan dalam. Meskipun sudah seabad sejak penculikan itu, meskipun Meng Jianyuan telah kembali, suaranya masih penuh dengan rasa sakit. Aku menamparkan diriku sendiri puluhan kali hari itu. Aku benci bagaimana aku, seorang Bupati Ilahi, telah gagal melindungi putraku yang paling berharga. Seperti lalat tanpa kepala, aku mengirim banyak orang untuk mencarimu kemana-mana sambil berdoa agar ada berita tentangmu, berita apapun dari dalam wilayahku. Mengapa? Karena daripada mempercayai hal terburuk yang telah terjadi, aku lebih suka percaya bahwa musuhku telah menculikmu untuk tebusan. Itu bukanlah skenario yang baik, tetapi setidaknya, itu adalah skenario di mana kau akan hidup. Sayangnya, yang kuterima hanyalah keheningan. Sebelum aku menyadarinya, 1 abad telah berlalu. Pada titik ini, Yun Che akhirnya mengerti mengapa Meng Kongchan memendam perasaan istimewa seperti itu pada Meng Jianyuan. Itu karena Meng Jianyuan adalah sumber kegembiraan, kesedihan, dan penyesalan terbesarnya sekaligus. Itulah sebabnya Meng Kongchan tidak pernah bisa lagi menunjukkan cinta kebapaan yang murni dan penuh gairah untuk Meng Jianxi meskipun yang terakhir telah terbangun dengan esensi ilahinya tidak lama setelah kematian Meng Jianyuan, dan bahkan terbukti lebih baik darinya. Kita di sini, Yuaner. Mereka melewati penghalang tak terlihat dan tiba di sebuah kediaman yang membentang setidaknya puluhan kilometer. Istana utama di tengah kediaman itu dikelilingi oleh cahaya yang indah, dan mulia. Sekilas, itu tidak kalah dengan kediaman Putri Ilahi Hua Caili. Ini adalah istana Putra Ilahi yang kuperintahkan untuk dibangun oleh orang-orang untukmu saat kau berusia 7 tahun. Bahkan setelah kau menghilang, aku tidak pernah menghentikan pembangunannya. Sayangnya, aku tidak mendengar apapun darimu bahkan setelah pembangunan selesai. Dia mengangkat tangannya seolah-olah untuk menunjukkan semuanya kepada Yun Che. Tidak seorang pun pernah tinggal di istana Putra Ilahi ini sejak dibangun. Tidak seorang pun diizinkan untuk menginjakkan kaki di dalamnya, karena aku membangunnya untukmu dan hanya untukmu. Selama bertahun-tahun, istana ini telah menjadi tempat obsesiku yang tak pernah padam, mimpi bahwa kau mungkin tiba-tiba kembali suatu hari nanti. Dia menatap Yun Che dengan ekspresi yang tak terlukiskan di wajahnya. Dan apa yang kau tahu? Kau benar-benar kembali. Hahaha. Dia tampaknya tidak ingin melihat Yun Che melakukan penghormatan layaknya seorang junior karena dia melompat dan menghilang ke awan dalam sekejap. Setelah dia pergi, sebuah pesan perlahan memasuki telinga Yun Che dan ke dalam hatinya. Yuaner, aku tahu kau tidak bisa menerima menjadi Meng Jianyuan karena ingatanmu yang hilang. Tidak apa-apa, tidak perlu tergesa-gesa, juga tidak perlu memaksakan diri untuk mengingat. Saat itu, aku sudah berutang terlalu banyak padamu karena gagal melindungimu. Sekarang setelah kau kembali, atas nama Bupati Ilahi,
aku bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menyakiti sehelai rambut pun dari tubuhmu lagi. Petik 2. Yun Ce memperhatikan tempat di mana Meng Kongchan pergi dengan perasaan yang rumit. Baru setelah Meng Kongchan lama pergi, Li Su angkat bicara, sekali lagi, kau berhasil. Aku berhasil, sebenarnya, aku mungkin sedikit terlalu berhasil. Jawab Yun Ce sambil berjalan menuju ruang kultivasi. Begitu tubuhnya menyentuh penghalang, kilatan perak terjadi, dan celah otomatis terbuka di penghalang. Begitu Yun Ce berhasil melewatinya, celah itu langsung tertutup dalam sekejap, dan penghalang itu kembali tak terlihat dan tak berbentuk. Yun Ce kini berdiri di tengah ruang selebar 50 km. Ruang itu dipenuhi cahaya yang indah dan begitu banyak energi spiritual sehingga terasa mewah. Apakah kau mengubah kognisi Meng Kongchan? Tanya Li Su. Ya, Yun Ce menjawab, ketika jiwa Kaisar Iblis Nirvana menembus pertahanannya, aku mengukir pengakuan, aku Meng Jianyuan, ke dalam jiwanya. Dia mungkin dewa sejati, tetapi bahkan dia tidak bisa menghilangkan serangan balik dari Kaisar Iblis. Dia tidak akan pernah menyadari kebenaran sampai dia mati. Jejak kognisi yang diukir jiwa Kaisar Iblis Nirvana ke dalam jiwa Meng Kongchan akan membuatnya percaya bahwa Yun Ce benar-benar Meng Jianyuan. Bahkan jika seseorang memberinya sejuta bukti yang tak terbantahkan bahwa dia, Yun Ce, jelas bukan Meng Jianyuan, Bupati Ilahi itu tetap tidak akan goyah sedikitpun. Apakah kau tidak takut akan terungkap? Li Su bertanya dengan kekhawatiran yang wajar. Meng Kongchan tidak akan pernah meragukanmu, tapi bagaimana dengan yang lain? Bagaimanapun, garis keturunanmu, jiwamu, ada banyak hal yang mungkin akan mengungkap jati dirimu yang sebenarnya. Kau terlalu memikirkannya. Yun Ce sama sekali tidak terlihat khawatir. Meng Kongchan adalah Bupati Ilahi Kerajaan Dewa Dreamweaver. Bayangkan dirimu berada di posisi orang lain, mungkinkah Bupati Ilahi Kerajaan Dewa salah mengidentifikasi putranya sendiri? Pria paling paranoid di dunia mungkin mencurigai perselingkuhan istrinya, tetapi bahkan dia tidak akan meragukan bahwa salah satu kekuatan tertinggi di Abyss, seorang Bupati Ilahi, akan mengira orang lain sebagai putranya sendiri, terutama karena ini adalah Bupati Ilahi tanpa mimpi yang sedang kita bicarakan, makhluk dengan energi jiwa terbesar, satu-satunya orang yang tidak mungkin salah mengidentifikasi putranya. Dalam kejadian yang sangat tidak mungkin bahwa seseorang benar-benar mencurigai sesuatu, maka mereka harus menghadapi kemarahan Bupati Ilahi. Begitu mereka menyuarakan keraguan mereka, Bupati Ilahi tanpa mimpi akan menghentikan siapapun yang mencoba menguji darah atau jiwaku sebelum mereka menyarankan hal seperti itu, dan mengenai usiaku, aku sudah cukup menyamarkannya. Karena itu, selama Meng Kongchan percaya bahwa aku adalah Meng Jianyuan, tidak seorang pun akan curiga bahwa aku bukan Meng Jianyuan. Hanya dua orang yang dapat mengungkapku sebagai penipu, dua pembunuh Meng Jianyuan, Meng Jianzhu dan Meng Jingze telah meninggal juga. Karena itu, aku sepenuhnya aman. Petik 2. Li Su tampaknya memahami penjelasannya. Dia mengajukan pertanyaan lain, ngomong-ngomong, apakah hanya aku, atau apakah kamu mengukir lebih dari sekadar pengakuan bahwa kamu adalah Meng Jianyuan dengan jiwa Kaisar Iblis Nirvana? Tentu saja, Yun Ce mengangguk dengan mata dingin. Jiwa Kaisar Iblis Nirvana menciptakan celah yang sangat besar dalam jiwa Meng Kongchan. Akan terlalu boros untuk mengukir hanya pengakuan. Aku juga telah meninggalkan 3 saran dalam jiwanya. Saran, hanya 3. Yun Ce tidak menjelaskan secara rinci, meskipun jelas dari nadanya bahwa dia menyesali kesempatan yang hilang. Ada kemungkinan aku akan ketahuan jika aku serakah, jadi aku harus menahan diri. Sudut bibir Yun Ce melengkung saat dia menatap ruang kultivasi yang menjadi miliknya dan hanya dia sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan terjadi. Dia yakin bahwa itu akan membutuhkan usaha yang jauh lebih banyak untuk mendapatkan ruang ini, sehingga secara praktis jatuh ke pangkuannya sejak awal. Ini adalah awal yang jauh lebih baik daripada yang dia kira. Awalnya, rencanaku adalah menginjak Meng Jianxi lagi dan lagi sampai posisi putra ilahi condong ke arahku. Dengan cara ini, aku akan dapat membuat tuntutan yang semakin berguna kepada Meng Kongchan. Namun, aku tidak menyangka cinta Meng Kongchan untuk Meng Jianyuan menjadi seistimewa ini. Yun Ce menghela napas dalam-dalam. Itu setara dengan cinta Hua Fuchen untuk Cai Li. Itu adalah kombinasi dari cinta dan rasa bersalah, Li Su menambahkan. Yun Ce merentangkan lengannya dan memejamkan matanya sedikit. Sejauh ini,
Sepertinya nasib abis ada di pihakku. 1. Li Su terdiam sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu melakukan semua ini? Sederhana saja, Yun Ce jujur untuk pertama kalinya. Secara mendasar, cara terbaik untuk menghentikan abis menginjakan kaki ke alam dewa adalah dengan mencuri atau menghancurkan Nether Mirror, artefak mendalam yang digunakan Abyssal Monarch untuk membuka lorong abisal. Sayangnya, Abyssal Monarch terlalu kuat dan jauh saat ini. Karena itu, aku hanya bisa mengubah strategiku dan menghancurkan sumber energi yang menggerakkan Nether Mirror sebagai gantinya. Maksudmu, kau berencana untuk menghancurkan asal-usul ilahi dari keenam kerajaan dewa? Li Su berbisik, meskipun dia tidak terlalu terkejut dengan ini. Nether Mirror hanya dapat diaktifkan sekali setiap 50 tahun, dan setiap kali, itu menghabiskan kekuatan penuh Abyssal Monarch, 4 imam besar, dan 7 dewa sejati dari 6 kerajaan dewa. Jika dia bisa menghancurkan semua asal-usul ilahi, 6 kerajaan dewa akan kehilangan warisan dewa sejati mereka, dan cermin Nether akan kehilangan sumber bahan bakarnya. Itu tidak akan menjadi pemutusan yang sempurna, tetapi itu akan menunda aktivasinya untuk waktu yang sangat lama. Itu benar, Yun Ce merencanakan, tanpa batas, pemecah surga, dan penenun mimpi sudah ada di dalam jaringku. Aku punya rencana untuk kerajaan Dewa Bintang dan Bulan juga. Sedangkan untuk kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu, mereka terutama mempraktikkan energi gelap yang mendalam. Meskipun aku belum melakukan kontak dengan mereka, aku yakin bahwa mereka adalah kerajaan dewa yang paling mudah untuk dihadapi. Namun, kerajaan Dewa Malam Abadi, bahkan jika rumor itu tidak dibesar-besarkan, Bupati Dewa Tanpa Cahaya setidaknya adalah karakter eksentrik yang membenci pria dan membenci melakukan kontak dengan kerajaan dewa lainnya. Itulah masalah terbesar di sini, dan aku tidak tahu bagaimana menghadapinya sekarang. Laki-laki adalah budak di kerajaan Dewa Malam Abadi. Sebagai seorang pria, sekadar menginjakkan kaki di dalam kerajaan Tuhan akan terbukti menjadi masalah yang paling sulit, apalagi hal lainnya. Dia hanya bisa menyelesaikan urusannya saat ini dan menanganinya nanti. 1. Berdetak-detak Yun Ce meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa seluruh ruang kultivasi. Dia sangat puas dengan apa yang dilihatnya. Meskipun tempat ini dilindungi oleh penghalang dewa sejati yang dibuat oleh Meng Kongchan sendiri, Yun Ce akhirnya memutuskan untuk menempelkan seberkas jiwanya ke penghalang yang menutupi pintu masuk. Untuk berjaga-jaga, setelah itu, dia mengeluarkan batu dewa dunia yang bersinar dan menciptakan formasi mendalam berwarna merah tua. Jauh di dalam kabut tak berujung, inti formasi dunia yang sepenuhnya diselimuti oleh debu jurang selama ini tiba-tiba bersinar merah tua. Kemudian, Yun Ce perlahan melangkah keluar darinya. Setiap inci ruang dipenuhi dengan debu jurang yang tebal. Itu sangat berbeda dari udara bersih kerajaan dewa sehingga hampir terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda. Yun Ce mengamati sekelilingnya sekali sebelum bergumam pada dirinya sendiri, bagus. Aku khawatir bagaimana rasanya teleportasi karena jaraknya. Seperti yang diharapkan dari batu formasi dan inti formasi yang diukir menggunakan World Piercer. Selama jangkauan teleportasi tidak melampaui batas, dia selalu dapat menggunakan batu dewa dunia untuk berteleportasi ke inti formasi dunia. Namun, ada cacat fatal dengan pengaturan ini. Setiap kali formasi teleportasi yang mendalam itu dibuat, batu ilahi dunia harus tertinggal. Dia hanya bisa mengambilnya kembali setelah dia berteleportasi kembali ke batu ilahi dunia. Jika seseorang mendekatinya saat dia pergi, dia akan berada dalam masalah besar untuk mengatakannya dengan halus. Itu tidak lagi menjadi masalah. Dia sekarang memiliki ruang kultivasi pribadi yang diisolasi oleh kekuatan dewa sejati. Itu tidak sempurna, tetapi untuk saat ini, aktivitasnya di dalam ruang kultivasi itu tersembunyi dari persepsi apapun. Mengapa dia datang ke kabut tak berujung? Karena itu adalah ruang kultivasi terbaik baginya, tentu saja. Saat persepsi dan kesadaran ilahinya beredar, sepasang mata abu-abu besar perlahan terbuka dari ruang gelap di depannya. Itu adalah Dewa Kilin Abisal. Itu sama sekali tidak terluka. Di dalam kabut tak berujung, bahkan praktisi mendalam seperti dewa seperti Hua Qinying tidak dapat membunuh Dewa Kilin Abisal. Dengan kecocokannya saat ini dengan debu abisal, mengendalikan binatang abisal alam kepunahan ilahi adalah batasnya. Kemampuannya untuk mengendalikan Dewa Kilin leluhur ini hanyalah sebuah kebetulan yang membahagiakan yang lahir dari fakta bahwa ia telah memperoleh warisan Dewa Kilin. Akan tetapi,
Kemampuannya untuk mengendalikan debu jurang masih memiliki banyak ruang untuk berkembang, dan ia yakin bahwa suatu hari ia akan dapat menambahkan semua binatang jurang alam batas ilahi yang berada jauh di dalam kabut tak berujung ke dalam barisannya. Ketika saatnya tiba, baiklah, itu adalah pemikiran untuk lain waktu. Saat ini, ia harus fokus untuk memperkuat posisinya di kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Dia tidak berlama-lama di kabut tak berujung. Dia akhirnya melewati inti formasi dunia, kembali ke kerajaan Dewa Penenun Mimpi, dan menyimpan batu Dewa Dunia. Yun Ce mengeluarkan beberapa kristal jurang dan menaruhnya di dalam batu Dewa Dunia. Kemudian, dia meletakkan kedua tangannya di atas benda itu dan mengedarkan hukum ketiadaan. Energi di dalam kristal jurang mulai mengalir menuju batu Dewa Dunia dengan kecepatan yang benar-benar melampaui akal sehat. Sebelumnya, cahaya merah tua batu Dewa Dunia redup dan nyaris tak terlihat. Namun setelah proses itu dimulai, warnanya kembali cerah dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika Mei Yin memberiku batu Dewa Dunia, hal yang paling dia khawatirkan adalah bagaimana aku bisa mengisi ulangnya, bisik Yun Ce pada dirinya sendiri. Namun, energi di dalam kristal jurang berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada batu dewa atau kristal dewa manapun yang ada di alam dewa. Bahkan lebih baik lagi, itu dapat diubah menjadi energi batu Dewa Dunia secara langsung. Apa yang tadinya menjadi masalah besar, masalah terbesar, sekarang bukan lagi masalah. Dia sekarang memiliki ruang penyimpanan yang kurang lebih aman dari mata dan tangan yang mengintip, dan dia tidak perlu lagi khawatir tentang konsumsi energi batu Dewa Dunia. Ini berarti bahwa dia sekarang dapat berteleportasi ke sana kemari di kabut tak berujung kapanpun dia mau. Tidak butuh waktu lama bagi batu Dewa Dunia untuk mendapatkan kembali cahayanya yang dulu, tetapi Yun Ce tidak meninggalkan ruang kultivasi. Sebaliknya, dia duduk di lantai dan memejamkan mata dalam meditasi. Li Su dapat merasakan bahwa sejuta pikiran berpacu di dalam kepalanya. Dia tidak diragukan lagi sedang berpikir dan merencanakan. Dia sama sekali tidak peduli dengan gempa terus-menerus yang disebabkan oleh kembalinya, Meng Jianyuan, yang telah menyebabkan seluruh kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Kerajaan Dewa Pemecah Surga, ada kilatan cahaya yang dalam, dan formasi yang dalam terbentang di hadapan Hua Fuchen. Namun, sebelum proyeksi itu bahkan dapat terbentuk, tawa Meng Kongchan memekakkan telinganya. Hahaha, aku berutang banyak padamu, saudara Fuchen. Mengatakan ini datang entah dari mana akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Hua Fuchen bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Saat proyeksi itu semakin jelas, Hua Fuchen menyadari bahwa Meng Kongchan berwajah merah dan menyeringai lebar. Terakhir kali dia melihat Bupati Ilahi tanpa mimpi bertindak seperti ini adalah lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika dia melakukan perjalanan ke kerajaan Dewa Penenun Mimpi untuk memberi selamat kepadanya tentang kelahiran Meng Jianyuan. Yuanerku telah kembali. Itu hanya proyeksi, namun tatapan Meng Kongchan menusuk hati Hua Fuchen seperti sepasang anak panah yang menyala-nyala. Matanya bersinar tidak wajar, dan suaranya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Hua Fuchen mengerutkan kening. Dia sudah tidak tahu bagaimana menangani Meng Kongchan dalam keadaan ini, dan kata-katanya yang tidak masuk akal membuatnya semakin bingung. Hua Fuchen mencoba, Yuaner. Maksudmu, putra yang kau hilangkan lebih dari 100 tahun yang lalu, Meng Jianyuan. Itu benar, Meng Kongchan mengangguk kuat. Dia masih hidup. Dia benar-benar kembali hidup-hidup. Dia tinggal di istana putra dewa yang aku bangun untuknya bertahun-tahun yang lalu sekarang. Meng Kongchan setuju. Dia perlahan mengangguk. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Tetap saja, ada sesuatu yang bisa kulakukan. Sebelum bertemu dengan Tanah Suci, aku akan memberikan Yuaner identitas yang pantas untuk Cai Li. Hua Fuchen mengangkat alisnya. Maksudmu, kau akan menjadikannya putra dewa? Mata Meng Kongchan berubah licik, tetapi dia tidak menyangkal tuduhan itu. Hua Fuchen menggelengkan kepalanya. Itu tampaknya sangat tidak bijaksana. Aku mengerti perasaanmu. Meng Kongchan tersenyum. Akan sangat tidak bijaksana untuk menyingkirkan Jianxi dan menjadikan Yuaner sebagai putra dewa yang baru. Namun, ada suatu masa di kerajaan Dewa Pemecah Langit di mana kau memiliki dua anak dewa, bukan? Hua Fuchen merenungkan ide itu sebentar. Itu tetap akan cukup sulit. Meng Kongchan berkata, Jianxi terampil dan ambisius, dan dia telah mengumpulkan lebih dari setengah kesetiaan kerajaan. Yuaner baru saja kembali,
jadi tentu saja dia tidak bisa berharap untuk dibandingkan dengan Jianxi. Meski begitu, aku akan menjaga Yuaner tetap aman dan menahan semua tekanan untuknya. Bagaimanapun juga, aku masih Bupati Dewa. Akulah yang berhak mengambil keputusan. Tidak, tidak, Hua Fuchen membantah pernyataannya sambil tersenyum. Kau seharusnya tidak mencoba melindunginya. Bahkan, aku sarankan kau biarkan dia menangani semua tekanan ini sendiri, siapa tahu, dia mungkin memberimu kejutan menyenangkan lainnya. Oh, kilatan muncul di mata Meng Kongchan. Hua Fuchen yang dikenalnya bukanlah orang yang mengatakan atau melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang. Katakan padaku, tidak mungkin, itu tidak akan menjadi kejutan yang menyenangkan jika aku melakukannya. Hua Fuchen menyeringai sebelum mengubah topik pembicaraan dengan tegas. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih tidak tahu siapa orang yang menculik Meng Jianyuan? Itu adalah topik yang menyakitkan. Alis Meng Kongchan langsung berkerut dalam. Bupati Ilahi menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, aku punya seluruh daftar tersangka, tapi, kamu tahu bahwa kecurigaan itu seperti benih iblis. Begitu ditanam di dalam dirimu, itu akan memengaruhi penilaianmu selamanya. Bahkan hal yang paling tidak berbahaya pun akan tampak seperti bukti yang paling memberatkan bagimu. Itulah sebabnya aku tidak dapat mencurigai siapapun, tidak sampai aku menemukan beberapa bukti nyata. Dengan demikian, Yuaner telah kembali dengan selamat. Begitu dia mendapatkan kembali ingatannya, aku secara alami akan mengetahui kebenarannya. Terdengar bunyi tulang yang tumpul saat Meng Kongchan mengatakan ini. Itu bukan imajinasi Hua Fuchen. Sampai hari ini, Meng Kongchan membenci orang yang menculik Meng Jianyuan sampai ke sumsum tulangnya. Jangan merusak acara yang menggembirakan ini dengan pembicaraan yang menyedihkan seperti itu. Senyum Meng Kongchan kembali ke wajahnya. Beritahu Caili tentang berita ini. Aku mungkin tidak bisa melahirkan anak perempuan sepertimu, tetapi menjadikannya menantu perempuanku juga cukup bagus, hahaha. Aku tidak bisa, Hua Fuchen menjawab dengan kesungguhan yang mengejutkan. Caili memasuki formasi pemecah langit 7 bintang 6 jam yang lalu. Apa? Senyum Meng Kongchan lenyap dalam sekejap. Itu pilihannya sendiri. Hua Fuchen mendesah dalam-dalam. Alasan dibalik keputusannya jelas. Itu 1/10 karena dia membutuhkan sesuatu untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit dan kesedihan karena dipisahkan dari bocah itu, dan 9/10 demi masa depan mereka. Petik 2 petik 2. Meng Kongchan terdiam sesaat sebelum menghela napas dalam-dalam. Andai saja aku memiliki 1/10 dari kemampuan merayu Yuaner, aku mungkin masih belum bisa memenangkan hati Qin Ying, tetapi setidaknya aku akan mampu berdiri tegak di depannya. Hah, Hua Fuchen mencibir, masih belum menyerah. Kau tahu apa kata mereka, hal yang paling kau inginkan adalah satu hal yang tidak bisa kau miliki, Meng Kongchan menyatakan tanpa sedikit pun rasa malu. Lagi pula, hanya karena aku telah menjadi Bupati Ilahi tidak berarti aku bebas dari keinginan, apalagi keinginan yang telah tumbuh sejak aku masih kecil. Berbicara seperti orang hipokondriak sejati. Hua Fuchen mengejek, Yun Ce adalah putramu, jadi cobalah dan investasikan sumber daya sebanyak mungkin padanya. Katakan padanya, bahwa dia harus tumbuh secepat mungkin jika dia ingin menembus tekanan terbesar yang menghentikannya dan Caili untuk bersama. Katakan padanya, bahwa dia harus melampaui Dian Zhexi. Proyeksi itu menghilang, dan Hua Fuchen bangkit berdiri. Dia akan tetap berdiri di paviliun pedangnya dalam keheningan untuk waktu yang sangat lama. Desahan dalam keluar dari bibirnya, dan dengan itu lebih dari setengah gunung tekanan yang telah berada di dalam dadanya selama ini. Yun Ce adalah putra Meng Kongchan, dan dia akan segera menjadi putra Dewa Penenun Mimpi berkat Meng Kongchan. Dengan ini, Yun Ce bukan lagi hanya manusia biasa, tanpa akar atau latar belakang untuk dibicarakan. Sebagai putra Dewa Penenun Mimpi, dia pasti memenuhi syarat untuk dicocokkan dengan Caili. Dengan ini, kerajaan Dewa Pemecah Surga tidak lagi harus menghadapi tekanan dari kerajaan Dewa tanpa batas dan Raja Abisal sendirian. Mereka sekarang memiliki sekutu yang akan menahan segalanya bersamanya melalui suka dan duka. Dalam hal ini, 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Tekanan di hatinya berkali-kali lebih ringan untuk sedikitnya. Syukurlah, dia menghela napas lega. Semoga takdir memberkati dan melindungi mereka. Semoga mereka memperoleh akhir yang baik yang mereka inginkan. Keputusan Meng Kongchan untuk menjadikan Yun Ce sebagai putra Dewa Penenun Mimpi kedua benar-benar mengejutkan Hua Fuchen. Bahkan Hua Fuchen tidak tahu bahwa,
saat percakapannya dengan Meng Kongchan berakhir, Bupati Dewa Tanpa Mimpi telah secara pribadi membuat pengumuman yang akan bergema di seluruh kerajaan dewa dan negara-negara bawahannya seperti badai petir yang tak berujung. Bupati Dewa Tanpa Mimpi akan menganugerahkan Meng Jianyuan, putra yang kembali dengan selamat setelah 120 tahun, gelar Putra Dewa. Dia dan Meng Jianyuan akan menjadi putra dewa kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Penganugerahannya akan terjadi hanya 7 hari kemudian. Urgensi dan semangat di balik keputusannya sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun dapat mempercayainya untuk waktu yang sangat lama yang akan datang. Saat ini, Istana Putra Dewa sedang sangat ramai. Tumpukan demi tumpukan perkakas, dekorasi, dan kristal berhamburan dari berbagai arah, dan banyak praktisi mendalam yang sibuk dengan pekerjaan mereka. Meskipun demikian, mereka sangat berhati-hati dan melangkah dengan ringan. Setiap kali melihat Yun Ce, mereka akan berlutut dan memberi hormat kepadanya, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Jika Yun Ce tidak berbicara, apalagi berdiri, mereka bahkan tidak akan berani mengangkat kepala. Kerajaan dewa adalah alam eksistensi tertinggi di abis di bawah tanah suci. Hahaha, tawa Meng Kongchan terdengar dari jauh, kuharap aku tidak membuatmu takut, Yuaner. Dia berdiri di samping Yun Ce dan mengangguk setuju pada pemandangan ramai yang terjadi di seluruh Istana Putra Dewa. Karena kamu telah kembali dengan selamat, wajar saja jika Istana Putra Dewa juga ramai. Yun Ce membungkuk sebelum bertanya dengan tenang, Bupati Senior, mengapa kamu tidak mencoba memanggilku Yun Ce? Tentu, Meng Kongchan melambaikan tangannya. Aku akan memanggilmu Yun Ce, kalau kau memanggilku ayah. Itu adil, kan? Meng Kongchan telah memberi Yun Ce kesempatan ke-22. Baiklah, status quo sudah baik-baik saja. Saat ini, sekitar 2 hingga 300 orang terbang dari timur dalam formasi yang rapi. Begitu mereka mendekati Istana Putra Dewa, mereka langsung turun ke tanah dan berjalan seolah-olah berada di atas es tipis. Ketika mereka berada sekitar 100 meter dari Meng Kongchan dan Yun Ce, mereka berlutut serempak. Kemudian, pemimpin kelompok itu menyatakan dengan suara keras dan kuat, pekerja yang rendah hati ini adalah Lu Laiseng. Kami menyapa yang tertinggi dan Tuan Muda Yuan. Meng Kongchan mengangguk sedikit dan berkata kepada Yun Ce, orang ini adalah wakil komandan Biro Keamanan, Wilayah Timur. Namun mulai sekarang, dia dan bawahannya akan mempertahankan Istana Putra Dewa ini dan mematuhimu dan hanya kau. Lu Laiseng segera menjawab, mulai sekarang, Lu Laiseng ini adalah bawahanmu, Tuan Muda Yun. Aku akan mati sejuta kali untuk memenuhi perintahmu. Yun Ce merasakan sedikit sakit kepala. Sejujurnya, dia lebih suka memiliki seluruh Istana Putra Dewa ini untuk dirinya sendiri, tetapi itu adalah keinginan yang tidak realistis. Kalian boleh berdiri, perintah Yun Ce acuh tak acuh. Tidak perlu datang kepadaku untuk mengatur sesuatu. Aku percaya Komandan Lu akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Sesuai perintahmu, jawab Lu Laiseng dan pergi tanpa ragu-ragu, sambil memerintahkan orang-orang untuk menyebar ke sana kemari. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang lain muncul, tetapi mereka sangat berbeda dari kelompok Lu Laiseng. Mereka adalah pria dan wanita muda yang tampak berusia di bawah 20 tahun, dan sebagian besar dari mereka menunjukkan ekspresi takut atau malu-malu di wajah mereka. Jelas dari aura mereka bahwa beberapa dari mereka tidak berasal dari kerajaan dewa. Meng Kongchan menjelaskan sambil tersenyum, mereka adalah pelayanmu. Mulai sekarang, mereka akan mengurus kehidupan sehari-harimu dan memenuhi semua perintahmu. Meskipun mereka adalah pelayan, setiap dari mereka memiliki latar belakang dan kualifikasi yang luar biasa. Selain itu, mereka adalah pendatang baru yang belum pernah melayani tuan lain sebelumnya. Merupakan impian seorang praktisi mendalam jurang untuk bergabung dengan kerajaan dewa, bahkan jika itu berarti ditempatkan di strata terendah. Meng Kongchan melirik sekilas ke wajah Yun Ce sebelum memerintahkan para wanita yang berdiri di garis depan, mereka yang penampilannya jelas menonjol dibandingkan dengan yang lain, kalian semua. Apa yang kalian tunggu? Datanglah dan sambut calon tuan kalian. Tentu saja, orang-orang ini tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari mereka akan berhadapan langsung dengan seorang bupati ilahi. Tetap saja, semua orang di sini dipilih dengan hati-hati, sehingga gadis-gadis itu mampu melangkah maju tanpa kehilangan ketenangan dan tetap mempertahankan postur yang paling sempurna. Gadis pelayan ini, Liu Zanyi, menyapa Tuan Muda Yuan. Mulai sekarang, Zanyi hidup untukmu dan hanya untukmu, Tuan Muda.
Postur gadis itu penuh hormat, dan wajahnya cantik. Meskipun menjadi gadis pelayan, dia membawa dirinya dengan sikap seorang bangsawan. Zanyi, gerimis membasahi gaunku dengan aprikot basah. 1. Nama yang bagus. Yun Ce memujinya. Kamu dari mana? Tuan Muda Yun, tidak hanya sangat tampan, dia membawa dirinya tanpa kesombongan atau superioritas apapun. Tidak hanya itu, suaranya sangat ramah, dan dia tidak ragu untuk memberikan pujian bahkan kepada gadis pelayan seperti dia. Sebagian besar kegugupan Liu Zanyi mencair begitu saja saat dia menjawab, gadis pelayan ini berasal dari alam cahaya terang di utara kerajaan dewa, Tuan Muda Yuan. Aku adalah putri ke-39 dari keluarga Kekaisaran Cahaya Terang. Merupakan kehormatan bagiku untuk dapat mendedikasikan sisa hidupku untukmu, Tuan Muda Yuan. Seorang putri kekaisaran yang dengan sukarela memilih untuk menjadi gadis pelayan kerajaan dewa, seperti inilah keadaan di bawah penindasan absolut yang dikenal sebagai debu jurang. Dengan itu, gadis pelayan kedua melangkah maju dan memperkenalkan dirinya juga. Gadis pelayan ini adalah Sangguan Helu, yang berasal dari wilayah 9 kepala suku. Gadis pelayan ini menyapa Tuan Muda Yuan. Gadis pelayan ketiga tidak terlalu pendiam dan jauh lebih percaya diri. Dibandingkan dengan teman-temannya, matanya mengamati Yun Ce dengan rasa ingin tahu selama ini. Kilatan genit menari di matanya, dia berjalan ke arah Yun Ce dan membungkuk dengan elegan. Gadis pelayan ini adalah Meng Ziyuan, keturunan kota timur 2. Gadis pelayan ini memberi penghormatan kepada putra ilahi Yuan. Fakta bahwa dia memiliki nama keluarga Meng membuktikan bahwa dia berasal dari kerajaan dewa penenun mimpi. Namun, sebutannya untuknya mengejutkan Yun Ce. Hahaha, Meng Kongchan tertawa terbahak-bahak. Ini pintar, putra ilahi Yuan. Yun Ce mengerutkan kening. Meng Kongchan menjelaskan, sebelum aku datang ke sini, aku memberi perintah untuk menjadikanmu putra ilahi dari kerajaan dewa penenun mimpi sekali lagi. Upacara penganugerahan akan berlangsung 7 hari dari sekarang. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Tunggu saja upacara itu terjadi. Kamu tidak perlu mengangkat jari. Tapi, Meng Kongchan menyela Yun Ce sebelum dia bisa memulai. Dia berkata dengan nada penuh arti, kau butuh status yang pantas untuk bersama dengan gadis itu, bukan? Lagi pula, bukan hal yang aneh bagi kerajaan dewa untuk memiliki 2 anak dewa. Aku tidak berencana untuk menyingkirkan Jianxi, jadi jangan khawatir. Petik 2 petik 2. Yun Ce tidak mengatakan apapun yang akan dikatakannya. Dia hanya mengangguk. Baiklah, semuanya sesuai keinginanmu, senior. Meng Jianxi memulai. Meng Jianyuan hanyalah seorang guru dewa tingkat 3 dan jauh berbeda dari levelku saat ini. Dia baru saja kembali ke kerajaan dewa dan tidak memiliki akar apapun di alam ini. Astaga, dia bahkan tidak memiliki ingatan tentang dirinya sendiri sebelum dia menghilang. Dengan kata lain, dia tidak memiliki apapun selain cinta dan rasa bersalah sementara dari ayah. Karena itu, kupikir ayah hanya menebus semua rasa bersalah dan penyesalan yang dia rasakan selama seabad terakhir. Bahkan jika Meng Jianyuan mendapatkan gelar putra dewa, itu adalah gelar yang hanya pamer dan tidak berbobot. Faktanya, Meng Jianyuan kemungkinan besar akan menjadi bahan tertawaan setelah cukup lama berlalu. Dengan kata lain, Meng Jianxi menyatakan dengan yakin, baik orang Meng Jianyuan maupun penganugerahannya yang akan datang tidak layak mendapat perhatianku. Bang, Meng Xuanjue menamparkan meja di sampingnya dan berdiri. Dia sangat marah sehingga wajahnya yang cantik benar-benar tampak menyeramkan saat ini. Ketika kamu membangkitkan esensi ilahimu dan menjadi putra ilahi penenun mimpi, aku memperingatkanmu berulang kali untuk tidak pernah lengah dan selalu bersiap untuk yang terburuk. Yang lebih penting, aku memperingatkanmu untuk selalu melenyapkan musuh dan rintanganmu sampai ke akar-akarnya. Apakah kamu sudah melupakan semuanya? Aku tidak akan berani. Meng Jianxi buru-buru menundukkan kepalanya. Tapi, tidak ada tapi, kata Meng Xuanjue dengan galak. Dulu, aku juga percaya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengancam posisiku sebagai permaisuri dengan kakek dan pamanmu yang memimpin 9 istana impian. Tapi apa yang terjadi? Begitu Meng Jianyuan lahir, ayahmu tidak hanya memperlakukannya seperti harta karun dalam hidupnya, dia mulai memandang wanita jalang yang melahirkan Meng Jianyuan 1.000.000 kali lebih hangat dan lembut daripada dia memandangku. Dia hanyalah wanita rendahan yang lahir dari luar kerajaan dewa, wanita jalang rendahan yang memiliki nama keluarga yang sama rendahnya. Ketika Meng Jianyuan berusia 7 tahun,
ayahmu mulai memobilisasi sejumlah besar sumber daya untuk membangun istana putra dewa untuknya. Ketika dia berusia 10 tahun, ayahmu mengangkatnya sebagai putra dewa penenun mimpi. Saat itulah orang-orang mulai mengatakan bahwa aku akan segera digantikan oleh permaisuri baru. Desas-desus itu berkembang hingga bahkan kakek atau pamanmu tidak dapat meredamnya. Meng Xuanjue tertawa kecil. Bahkan setelah istana putra dewa selesai dibangun, ayahmu lebih suka membiarkannya membusuk di sana selama beberapa dekade daripada mengizinkanmu menginjakkan kaki di sana. Sekarang setelah Meng Jianyuan kembali, ayahmu hanya berharap dia bisa memberinya hal-hal terbaik yang bisa ditawarkan kerajaan dewa penenun mimpi. Jadi, bagaimana jika kamu adalah keturunan langsungnya? Jadi, bagaimana jika kamu adalah putra dewa yang sah? Jadi, bagaimana jika kakekmu adalah Meng Changji, dan pamanmu adalah Meng Xuanji? Jadi, bagaimana jika bakat dan esensi ilahimu lebih tinggi dari Meng Jianyuan? Ada beberapa hal dalam hidup yang hanya terjadi satu kali. Apapun yang ayahmu berikan kepada Meng Jianyuan tidak akan pernah menjadi milikmu. Fasad tenang yang dipertahankan Meng Jianxi selama ini akhirnya sedikit retak, tetapi dia dengan cepat menghaluskan retakan itu dan berkata, "Ibu, aku mengerti apa yang ingin kamu katakan, semuanya." Bahasa Indonesia, saya menyaksikan cinta memanjakan ayah kepadanya ketika saya masih kecil, dan saya secara pribadi menyaksikan bagaimana dia kehilangan kendali setelah Meng Jianyuan kembali. Saya tahu bahwa saya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Meng Jianyuan dalam hal ini, tetapi hanya dalam hal ini. Meng Jianxi sebenarnya mencoba menghibur ibunya, harap mengerti bahwa Meng Jianyuan baru saja kembali, dan ayah sedang berada di puncak emosinya saat ini. Saat ini, dia akan melakukan segala daya untuk melindunginya. Tidak menaati keinginannya saat ini hanya akan membuatnya tidak suka atau lebih buruk lagi amarahnya. Itu sangat tidak bijaksana. Petik 2. Meng Xuanjue menatap Meng Jianxi sejenak sebelum tiba-tiba melembutkan nadanya. Jadi, kamu tidak menentang ayahmu menjadikan Meng Jianyuan sebagai putra ilahi kedua. Kamu tidak akan menyarankan kepada paman dan kakekmu agar mereka menolaknya juga. Kakek Meng Jianxi adalah ketua penguasa dari 9 aula mimpi di kerajaan dewa penenun mimpi, Meng Changji. Dia adalah orang nomor 1 di bawah bupati ilahi tanpa mimpi itu sendiri. Paman Meng Jianxi, Meng Xuanji, adalah penguasa mimpi dari aula mimpi ke-7. Berkat mereka, Meng Xuanjue mampu mengalahkan semua pesaing dan menjadi permaisuri sejak awal. Benar sekali, Meng Jianxi mengangguk. Baiklah, Meng Xuanjue melambaikan tangannya, matanya yang menggoda menyembunyikan kilatan aneh. Kamu punya penilaian dan rencana sendiri, jadi aku seharusnya tidak mencoba mencela kamu. Lagi pula, itu bukan salahmu, kan? Meng Jingze, sampah tak berguna itu, yang membiarkan Meng Jianyuan selamat. Petik 2. Tanda seru petik 2. Itu adalah ucapan yang begitu santai, namun itu membuat pupil mata Meng Jianxi menjadi seperti peniti dalam sekejap. Dia tiba-tiba melompat dari tempat tidur dan berlari menuju pintu keluar, tetapi sebelum dia sempat menutup pendengarannya, suara jahat ibunya menyelinap ke telinganya seperti ular berbisa. Jika aku tidak membimbingnya dan membantunya secara diam-diam, orang tua bodoh itu bahkan tidak akan pantas mendapatkan kesempatan untuk membunuh Meng Jianyuan. Meng Jianxi berhenti mendadak. Rasa sakit mewarnai ekspresinya saat dia memejamkan matanya. Sekarang, kamu tahu apa yang seharusnya tidak kamu ketahui. Meng Xuanjue perlahan dan santai berdiri. Katakan padaku, apa yang harus kamu lakukan? Petik 2. Petik 2. Meng Jianxi tidak berbalik. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang sangat lama. Meng Xuanjue melanjutkan dengan santai, ayahmu adalah bupati ilahi tanpa mimpi, pria yang paling ahli dalam energi jiwa tanpa kecuali. Dia pasti akan menemukan cara untuk memulihkan ingatan Meng Jianyuan. Begitu Meng Jianyuan mendapatkan kembali ingatannya, menurutmu apa yang akan terjadi pada ibumu tercinta mengingat betapa dia mencintai Meng Jianyuan, dan menurutmu apa yang akan terjadi padamu, orang yang mengetahui kebenaran? Tidak akan terjadi apa-apa. Meng Jianxi akhirnya menemukan suaranya, meskipun suaranya serak. Meng Jingze adalah orang yang mencoba membunuhnya. Meng Jianyuan hanya akan mengingat Meng Jingze. Oh tidak, Meng Jingze bukan satu-satunya yang terlibat. Ada juga saudaramu yang bodoh, Jiansu. Meng Xuanjue sama sekali tidak merasa ada kejanggalan saat menyebut putranya bodoh.
Yang lebih penting, alasan Meng Jingze dan Meng Jianzhu dapat menghindari semua deteksi dan berhasil mencapai Meng Jianyuan adalah berkat Void Breaking Divine Jade yang sengaja aku biarkan dicuri oleh Meng Jingze. Itu adalah harta ilahi spasial yang dianugerahkan kepada kerajaan Dewa Penenun Mimpi oleh Raja Abisal sendiri, dan hanya ada 3 di seluruh wilayah. Itu memungkinkan teleportasi spasial yang hampir tak terlacak. Jika Meng Jianyuan mendapatkan kembali ingatannya, dia pasti akan mengingat Void Breaking Divine Jade itu, dan jika Meng Kongchan mencari tahu asal-usul Void Breaking Divine Jade, dia pasti akan melacaknya kembali ke aku. Tangan Meng Jianxi tiba-tiba mengepal. Ketika saatnya tiba, aku akan menjadi pendosa terbesar, dan kau, putra pendosa terbesar yang mengetahui kebenaran. Jadi, menurutmu di antara kedua putra dewa itu, siapa yang akan disingkirkan dari jabatannya? Dia perlahan berjalan mendekati Meng Jianxi dan merasakan auranya yang mengamuk dengan puas. Apakah kau masih berpikir bahwa Meng Jianyuan tidak mengancammu? 1. Kata Zanyi, membasahi gaunku, berasal dari baris puisi ini. 2. Tidak yakin apakah ini seperti sisi timur ibu kota, atau kota timur kerajaan Dewa Penenun Mimpi, jadi kita lihat saja nanti. Tubuh Meng Jianxi menegang sedikit demi sedikit saat dia serak, Ibu, tolong, jangan menekanku. Meng Xuanjue berkata dengan dingin, aku tidak menekanmu, aku menyelamatkanmu. Ketika Jianzhu meninggal, hatiku sakit karena kehilangan putraku, tetapi sejujurnya, kelegaanku bahkan lebih besar. Dengan dia dan Meng Jingze meninggal, tidak ada yang akan pernah mengetahui kebenarannya, atau begitulah yang kupikirkan. Aku tidak akan pernah berbagi ini denganmu, tetapi aku tidak dapat membayangkan bahwa kedua idiot yang tidak berguna itu adalah pecundang sehingga mereka bahkan tidak dapat mengalahkan target utama mereka. Faktanya, Meng Jianxi curiga sejak awal bahwa Meng Jianzhu memiliki andil dalam kematian Meng Jianyuan. Dia adalah adik laki-laki sejati Meng Jianzhu, jadi dia tahu kecemburuan dan kebenciannya terhadap Meng Jianyuan lebih dari siapapun. Ini juga sebabnya dia menginjak-injak Meng Jianzhu di bawah lumpur setelah dia membangkitkan esensi ilahinya dan menjadi putra ilahi penenun mimpi. Mengapa dia memberantas semua keberanian dan ambisinya tanpa ampun meskipun Meng Jianzhu seharusnya menjadi saudara terdekatnya. Dia tidak pernah sekalipun berpikir bahwa ibunya terlibat dalam masalah ini. Dia adalah permaisuri kerajaan dewa dan seorang wanita yang berdiri di puncak abis. Seharusnya tidak ada alasan baginya untuk mengambil risiko seperti itu, yang membawa konsekuensi yang sangat berat. Meng Jianzhu yang malang, dia tidak pernah berpikir bahwa ada orang ketiga di samping dia dan Meng Jingze yang mengetahui perbuatan kotornya. Dia tidak pernah menyadari bahwa ibunya sendiri yang diam-diam mendorongnya untuk membunuh Meng Jianyuan sampai dia meninggal. Saat itu, aku terlalu yakin bahwa tidak ada yang bisa mengancam posisiku, dan apa yang terjadi. Wanita jalang itu hampir saja menjatuhkanku. Sejak saat itu, aku menyadari bahwa tidak ada musuh yang bisa aku remehkan. Siapapun dan semua orang yang mungkin menjadi ancaman bagiku harus dipadamkan sebelum mereka dapat tumbuh menjadi ancaman sejati. Meng Xuanjue tiba-tiba meraih lengan Meng Jianxi dan mengarahkannya ke arahnya. Dia menatap lurus ke matanya dan berkata, Meng Jianyuan sudah jauh melewati level tunas saat ini, dan dia praktis menunggangi wajahmu, dan rencanamu untuk menghadapinya adalah tidak melakukan apa-apa. Aku tidak melakukan apa-apa, Meng Jianxi menjawab setenang mungkin. Hanya saja sekarang sama sekali bukan saatnya untuk menyerang Meng Jianyuan. Sejak kapan aku menyuruhmu menyerang Meng Jianyuan? Meng Xuanjue membalas, ayahmu memperlakukannya seperti permata dalam hidupnya saat ini. Menyerangnya sekarang sama saja dengan menggali kuburmu sendiri. Tidak, yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu lakukan, saat ini adalah menghentikannya menjadi putra dewa penenun mimpi. Paling tidak, kamu tidak boleh membiarkannya naik ke tampuk kekuasaan dengan mudah. Kau tidak peduli karena kesombongan dan rasa percaya diri yang berlebihan. Meng Xuanji perlahan mengencangkan cengkeramannya hingga kuku-kuku jarinya hampir menancap ke dagingnya. Tetapi kau tidak boleh lupa bahwa perkataan Bupati Ilahi tanpa mimpi adalah hukum di kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Kau dapat memiliki 10 kakek dan paman lain untuk mendukungmu, dan ayahmu tetap memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Kau harus menjadi satu-satunya putra ilahi kerajaan dewa ini, pewaris yang sama sekali tidak tergantikan terlepas dari perasaan ayahmu. Hanya dengan begitu kau akan aman dan tak tercela bahkan jika kebenaran terungkap, dan ayahmu berharap dengan setiap napas yang ia hirup agar kau mati. Kemudian,
Ketika akhirnya tiba saatnya bagimu untuk mewarisi kekuatan dewa sejati ayahmu dan menjadi bupati ilahi penenun mimpi yang baru. Ibumu dapat melakukan 10 kali lipat dosa yang telah dilakukannya, dan kau akan memiliki kekuatan untuk menutupi semuanya dengan satu napas. Mungkin akan ada 100.000 Meng Jianyuan lagi di masa depan, dan mereka tidak akan pernah menjadi apapun selain pelayanmu, budakmu. Apakah kau mengerti? Meng Jianxi memejamkan mata dan mengangkat kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata dengan nada berat, anak ini mengerti dan mematuhi ajaranmu. Anak ini berjanji untuk memberikan segalanya untuk memadamkan bahkan ancaman sekecil apapun pada tanda pertama. Bagus sekali. Meng Xuanjue akhirnya melepaskan cengkeramannya. Beginilah seharusnya siarku. Sekarang, pergilah ke kakekmu. Kau sudah memiliki 6 dari 9 olah mimpi di bawah kendalimu. Mereka akan menuruti setiap keinginanmu karena mereka adalah belalang yang terikat pada tali yang sama denganmu. Sikapmu akan menentukan apa yang akan terjadi dalam upacara penganugerahan 7 hari dari sekarang. Setelah Meng Jianxi meninggalkan istana permaisuri, hal pertama yang dilakukannya adalah menghela napas panjang dan dalam. Hanya itu yang bisa dia lakukan sebelum Meng Jianze bergegas ke sisinya dengan ekspresi cemas yang dalam di wajahnya. Sudahkah kau mendengar, Yang Mulia? Ayah akan menjadikan Meng Jianyuan sebagai putra dewa penenun mimpi yang kedua, dan upacara penganugerahan akan dilaksanakan hanya dalam 7 hari. Aku sudah tahu, jawab Meng Jianxi hampir tanpa perhatian. Meng Jianze mengamati wajah tuannya sejenak sebelum berteriak dengan marah, apa yang sebenarnya dipikirkan ayah? Itu sama sekali tidak masuk akal. Itu memang tidak masuk akal. Meng Jianxi mengangguk setuju. Sambil melihat ke depan, dia merenung, ibu baru saja bertanya kepadaku tentang ini, dan aku menghiburnya dengan mengatakan bahwa ayah hanya berakting karena dia sangat gembira dan ingin menebus rasa bersalah dan penyesalan yang telah menggerogotinya selama seabad terakhir. Tapi sejujurnya denganmu, aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jika ayah benar-benar mencoba menebus Meng Jianyuan, maka mengangkatnya sebagai putra dewa adalah hal terakhir yang harus dilakukannya. Lagi pula, sudah lebih dari 1 abad sejak Meng Jianyuan menghilang, dan dia tidak memiliki satu pun akar di kerajaan dewa ini, apalagi kesetiaan rakyatnya. Untuk mengangkatnya sebagai putra dewa, yang akan dia dapatkan dari putra kesayangannya hanyalah kecurigaan, kebingungan, kecemasan, dan ketidakpedulian. Jika aku Meng Jianyuan, aku akan berpikir bahwa ayah sedang menginterogasiku di atas api unggun. Itu adalah api unggun terindah di dunia, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa api itu menyala. Ayah adalah pria yang cerdik, dan aku tidak percaya bahwa dia tidak akan memahami ini bahkan dengan emosi yang terpengaruh seperti itu. Meng Jianxi mencoba untuk mengungkap fakta dan mencari tahu kebenaran di balik tindakan ayahnya, tetapi dia tetap tidak dapat mengetahuinya. Itu bukan salahnya. Dia bisa menumbuhkan 10 kepala dan menjadi 10 kali lebih pintar dari dirinya, dan dia masih tidak bisa membayangkan bahwa Meng Kongchan bukan satu-satunya pendukung Yun Che, bahwa kerajaan Dewa Pemecah Langit juga ada di belakangnya. Meng Kongchan melakukan ini karena cinta dan balasan, tetapi itu juga untuk memberi Yun Che status dan menunjukkan kepada Hua Fuchen bahwa dia serius. Apapun alasannya, jelas bahwa ayah sama sekali tidak mempertimbangkan perasaanmu. Meng Jianze merendahkan suaranya. Apakah kamu sudah memikirkan sesuatu tentang upacara penganugerahan dalam 7 hari? Meng Jianxi berhenti di tengah jalan dan berkata, aku akan menghabisinya. Meng Jianze juga berhenti di tengah jalan dan menatap Meng Jianxi dengan mata yang bersemangat. Tentu saja, maksudku bukan secara fisik. Tidak mungkin untuk menyentuhnya sekarang. Tetapi aku akan membuat upacara penganugerahannya menjadi hari yang paling memalukan dalam hidupnya. Aku akan memastikan bahwa gelarnya bukanlah lencana kehormatan, tetapi merek rasa malu yang tidak akan segera dilupakan oleh siapapun. Aku mengerti. Meng Jianze mengangguk pelan, matanya berbinar karena kegembiraan. Jelas, aku tidak bisa terlibat dalam hal ini. Bahkan, aku harus membelanya sepanjang jalan. Alis Meng Jianxi berkerut. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Kerajaan Dewa Pemecah Surga. Begitu Hua Qinying turun dari bahtera yang dalam, dia menemukan bahwa Hua Fuchen sedang menunggunya. Dia juga mengenakan ekspresi aneh. Di mana Cai Li? Hua Qinying bertanya. Aku tidak bisa merasakan kehadirannya dimanapun. Dia memasuki formasi pemecah surga 7 bintang, Hua Fuchen menjawab dengan jujur.
Apa? Wajah Hua Qinying berubah menjadi awan petir seketika. Dia tahu kau akan menghentikannya, jadi dia masuk ke dalam sebelum kau kembali, kata Hua Fuchen acuh tak acuh. 7 bintang menyala, dan 7 formasi diaktifkan. Kau terlambat untuk menghentikannya. Hua Qinying menatapnya dengan dingin sebelum berbalik untuk pergi. Satu hal lagi, ini berita yang sangat bagus untuk masa depan Caili. Ledakan, tanah berguncang, dan tiba-tiba datang hembusan angin dari kabut kelabu. Hembusan angin itu membuat kelompok yang ketakutan itu terbang hingga mereka berada beberapa kilometer jauhnya dari tempat asal mereka. Namun, pemuda yang hatinya telah rusak oleh debu jurang dan ditakdirkan untuk mati tidak terpengaruh. Dia ditinggalkan sendirian. Pria parubaya itu berdiri dengan panik dan menggeram, lari. Jangan melihat ke belakang. Pria jangkung dan berotot itu baru saja berdiri ketika dia menyadari bahwa anak muda itu tidak bersama mereka. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat badai debu jurang bergerak semakin dekat ke arahnya. Pupil matanya mengerut saat dia berteriak, tapi adik junior. Mu, tinggalkan dia. Pria parubaya itu berteriak, tidak ada yang bisa menyelamatkannya sejak awal. Jika kita menunda-nunda lagi, maka kita akan bergabung dengannya di akhirat. Pria jangkung dan berotot itu menggertakkan giginya dan mendorong pria parubaya itu menjauh. Pergilah bersama yang lain, Paman Senior. Aku akan baik-baik saja. Saat dia berteriak, dia langsung menyerang pemuda itu, dan kabut abu-abu yang bergulung-gulung. Hansu, pria parubaya itu berteriak, tetapi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melarikan diri bersama para murid lainnya. Bang, entah bagaimana, pria jangkung dan berotot itu tersandung dan menghantam tanah dengan keras. Dia mengubahnya menjadi gulungan dan menerkam ke arah pemuda itu. Dia dengan cepat mengangkatnya ke dalam pelukannya, tetapi pada saat dia bangun, kabut tebal itu tepat di depannya. Tidak, itu sudah menyentuhnya. Matanya melebar tiba-tiba, hanya beberapa inci darinya ada sepasang mata abu-abu besar, kabur, bengkok, dan kacau. Manusia yang rendah hati, beraninya kau menyinggung yang mulia. Tekanan yang dipancarkannya hampir cukup untuk menghancurkan jiwa pria itu menjadi berkeping-keping. Meskipun gemetar lebih keras dari daun di tengah badai, pria itu memaksa dirinya untuk tetap kuat dan berteriak, "Aku hanya manusia yang rendah hati. Aku tidak akan berani menyinggungmu. Tuan Raja Kabut, hanya saja, hati adik laki-lakiku telah dirusak oleh debu jurang, dan tidak ada lagi cara untuk menyelamatkannya. Aku hanya ingin membawanya pergi dari kabut tak berujung sehingga dia bisa mendapatkan kematian yang bermartabat. Aku tidak bermaksud menyinggungmu dengan cara apapun. Mohon ampun, aku, Hansu, akan selamanya berterima kasih jika kamu melakukannya." Hahaha, Raja Kabut menanggapi dengan tawa. Seorang pria yang tak kenal takut dan setia, kamu. Kamu pantas mendapatkan hadiah. Awan kabut keabu-abuan tiba-tiba turun dari atas. Pria jangkung dan berotot itu mengerang ketakutan, tetapi dia tidak berani melawan. Anehnya, dia tidak merasakan rasa kerusakan yang biasa. Faktanya, kabut keabu-abuan meninggalkan mereka hanya beberapa napas kemudian. Aura kematian tebal yang mengelilingi pemuda itu juga meninggalkannya. Hahaha, kabut abu-abu itu berguling pergi, disertai dengan tawa Raja Kabut yang memudar. Kakak senior Han, pada saat itulah pemuda itu mendorong dirinya menjauh dari pria jangkung dan berotot itu dan berjuang untuk berdiri. Kemudian, dia menatap tangannya sendiri sambil bergumam seolah-olah dalam keadaan linglung. Kerusakanku, itu, semuanya hilang. Apa? Ketika mereka bergabung kembali dengan kelompok mereka, dan pria parubaya itu mengedarkan energinya yang dalam ke seluruh tubuh pemuda itu sekali, pupil matanya membesar, dan dia jatuh ke dalam keterkejutan yang mati rasa dan tak bisa berkata-kata. Dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba terjun ke dalam mimpi paling menggelikan dalam hidupnya. Paman senior, pria jangkung dan berotot itu bertanya dengan ragu-ragu. Mungkinkah? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya berulang kali seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Kerusakan yang sangat dalam tidak dapat diobati, namun, bukan hanya hatinya, dia benar-benar bersih. Kelompok itu saling bertukar pandang tanpa kata. Mereka tampak seperti mendengar bisikan iblis itu sendiri. Seorang murid bergumam, bukankah mereka mengatakan bahwa bahkan Raja Abisal tertinggi dari Tanah Suci tidak dapat menghilangkan kerusakan Abisal? Bagaimana ini? Mungkinkah itu benar-benar, Raja dari Kabut tak berujung?
Pemuda itu tiba-tiba berbalik dan berlutut. Sambil menghadap ke arah Raja Kabut, telah pergi, dia berteriak dengan isak. Tangis dalam suaranya, murid Sekte Awan Biru Muchen berterima kasih kepada Tuan Raja Kabut karena telah memberinya kesempatan hidup baru. Murid ini bersumpah bahwa dia akan menyembah Raja Kabut sebagai satu-satunya dewa sejatinya sampai hari kematiannya. Tidak ada yang menjawab, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang menanggapi tangisannya juga. Namun, lautan jiwa mereka adalah badai yang tidak akan mereda untuk waktu yang sangat, sangat lama. Tidak lama kemudian tersebar kabar bahwa Raja Kabut telah muncul untuk kedua kalinya. Desas-desus bahwa mereka dapat menghilangkan kerusakan abisal juga menyebar melewati batas-batas kabut tak berujung dan menuju tanah orang hidup seperti wabah. Yun Ce melangkah keluar dari ruang kultivasinya dan menikmati peregangan yang panjang. Pada saat yang sama, seorang gadis berlari ke arahnya begitu dia merasakan kehadirannya. Anda akhirnya keluar, Tuan Muda. Upacara penganugerahan Putra Ilahi akan berlangsung hanya dalam 6 jam. Jika Anda tidak keluar, waktu Anda tidak akan lebih tepat lagi, Tuan Muda. Suster Zanyi hampir menangis. Sebuah suara yang manis dan menggoda datang dari arah lain saat Meng Ziyuan dengan anggun berjalan ke arahnya sambil membawa pakaian perak di tangannya. Sekarang, izinkan kami untuk mendandani Anda, Tuan Muda. Yun Ce mengulurkan tangan ke arahnya. Saya bisa melakukannya sendiri. Tidak bisa, Tuan Muda. Namun Meng Ziyuan menghindar dari jangkauannya dan cemberut dengan sedikit rasa kesal. Sudah cukup buruk bahwa Anda tidak mengizinkan kami melayani Anda di kamar mandi atau tempat tidur. Jika Anda bahkan tidak mengizinkan kami untuk mendandani Anda, lalu bagaimana kami bisa menyebut diri kami sebagai pelayan Anda? Liu Zhan mengangguk kuat. Baiklah, baiklah. Yun Ce menjawab dengan suara tak berdaya dan mengikuti mereka kembali ke kamar tidurnya. Pada saat dia meninggalkan kamar, Yun Ce dipenuhi dengan cahaya perak dan cahaya mimpi yang tersembunyi. Dia memancarkan keilahian dan kemuliaan dengan setiap langkah yang diambilnya. Dia sangat tampan sehingga kedua gadis pelayan itu benar-benar terpesona oleh penampilannya. Agak norak, tapi setidaknya potongannya bagus. Yun Ce mengangguk puas sebelum merendahkan suaranya. Zhou Yuan, seorang lelaki tua muncul entah dari mana dan berlutut di hadapan Yun Ce. Masih ada waktu, jadi tolong beritahu saya siapa yang akan menghadiri upacara penganugerahan saya, tanyanya dengan ekspresi santai. Tampaknya itu hanya pertanyaan sepintas, dan dia tidak terlalu memikirkan penganugerahan tersebut.